Nah, Yes. mungkin ini yang ditunggu teman-teman. Yes. Untuk pasca pasar sendiri peluangnya bagaimana ini? Ya kalau menurut pengalaman saya sih Mas, untuk saat ini ya, khususnya saat ini, menurut saya responnya masih bagus, permintaan masih lumayan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat burung dimanapun Anda berada, berjumpa lagi di Purnomo Danang Channel. Pada kesempatan sore hari ini kita akan jalan-jalan menuju Pleret Bantul Yogyakarta teman-teman. Kita akan berkunjung ke peternakan burung DNBF milik Mas Sukadi. Nah, bagaimana keseruan videonya? Pastikan teman-teman untuk menyimak videonya. Dan bagi teman-teman nanti yang berminat, bertanya-tanya atau sekedar membeli burung koleksi dari DNBF, nanti untuk nomor HP-nya saya cantumkan di akhir video. Pastikan teman-teman untuk menyimak videonya sampai selesai. Oke teman-teman, langsung saja cekidot kita menuju ke peternakan burung DNBF. Let's go! Oke teman-teman, kita sekarang sudah bersama dengan CEO DNBF, Mas Sukadi. Nah, kita akan bertanya-tanya tentang peternakan yang ada di rumah beliau ini. Selamat sore Mas Sukadi. Ya, selamat sore Mas Danang. Ya, ini dari teman-teman Purnomo Danang ingin bertanya-tanya tentang peternakan burung yang ada di rumah jenengan ini. Nah, kalau boleh tahu, bagaimana sih Mas cerita sejarah berdirinya peternakan ini? Nah, dulu sebenarnya kalau waktu kecil kan saya suka sama burung itu dari kecil Mas. Cuman waktu itu kan pulang sekolah itu saya kan biasanya sama orang tua disuruh ngarit. Nah, kalau ngarit itu sering karena kan di tempat saya itu kan ada hutan kayu putih ya. Nah, itu di kayu putih itu biasanya sering banget kita dapat burung pentet. Nah, burung pentet. Cuman kan burung pentet itu kan burung pemakan serangga, jadinya setiap dapat saya bawa pulang itu selalu mati Mas. Saya udah berapa kali itu selalu mati, tapi saya tuh sebenarnya pingin pelihara, cuman nggak bisa karena selalu mati kayak gitu. Terus akhirnya sampai saya dewasa saya nggak pernah pelihara burung, tapi suatu saat ketika saya saya jadi konten kreator, salah satu konten saya itu meliput peternakan burung fin. Waktu itu burung fin ada beberapa jenis fin, tapi saya melihat ada salah satu jenis fin yang warnanya mencolok gitu ya, warnanya cukup bagus. Terus akhirnya pas di pertama itu saya masih belum begitu belum begitu ada keinginan yang kuat untuk pelihara juga. Terus akhirnya yang kedua itu saya waktu itu liputan ke Ngawi, ke ABK Fin. Nah, di sana saya lebih banyak bisa menggali lebih banyak informasi, mulai dari cara perawatannya, terus kebetulan di sana juga jenis-jenisnya lumayan lengkap. Terus cara perawatannya, terus prospeknya kayak apa, itu saya nanya-nanya semuanya. Nah, dari situ saya mulai tertarik gitu. Tapi sepulang dari sana saya nggak langsung beli. Selisih berapa bulan, tak pikir-pikir, akhirnya saya beranikan diri untuk beli. Waktu itu masih beli satu pasang saya beli, saya taruh di rumah. Itu cuma selisih berapa sebulanan kalau nggak salah, itu sudah mulai nelur. Telur pertama itu masih kosong, telur kedua sudah ngisi, dan telur berikutnya juga alhamdulillah bagus terus. Nah, karena udah produksi, saya nyoba untuk masarin, nyoba untuk posting di Facebook kayak gitu, ternyata responnya cukup bagus. Oh gitu sejarahnya. Nah, karena saya ngelihat responnya cukup bagus, akhirnya saya beranikan diri untuk beli lebih banyak. Oke. Kalau boleh tahu jenis burung apa Mas ini yang ada di sini? Ini burung Gol Amadin Mas. Burung Gol Amadin itu burung salah satu jenis fins atau emprit yang berasal dari Australia. Dari Australia? Iya. Oke. Terus kenapa Mas jangan memilih jenis burung ini? Nah, kenapa saya memilih burung ini? Seperti yang saya ceritakan tadi Mas, saya ngelihat itu burung ini warnanya cantik
karena dari satu tubuhnya itu ada beberapa jenis warna ya, warna punggungnya beda-beda, warna kepalanya beda-beda, warna dadanya beda-beda kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, perawatan burung ini kalau menurut saya sih lebih lebih simpel daripada kalau kita ngerawat burung kicauan. Karena kalau kicauan kan seperti yang pernah saya tanyakan ke beberapa teman kan harus dimandiin, harus dijemur, macam-macam kayak gitu. Terus makannya juga beberapa macam jenis pakan yang beda-beda kayak gitu. Makanya saya milih jenis ini karena memang warnanya bagus, terus perawatannya menurut saya lebih mudah. Oh gitu Mas. Kira-kira waktu awal memulai itu ada kendala nggak Mas? Kalau kendala perawatan sih sebenarnya kalau saya sendiri mungkin cuman memberikan tempat. Kebetulan kan tempat saya kan cuma di garasi, sebenarnya garasi. Ini kalau malam juga ada motor, ada sepeda dan sebagainya. Nah itu paling kendalanya kalau saya memberikan tempat yang nyaman dan nggak cukup berisik gitu lah buat mereka. Cuma sebenarnya dulu saya pernah bikin di belakang di samping dapur itu, cuman dulu saya habis waktu beli itu pasang itu 2 juta Mas. Saya bawa pulang itu berapa hari kemudian saya tinggal pergi, pulang yang satu mati udah hilang kepalanya, yang satunya dadanya bolong Mas. Nah akhirnya semuanya saya taruh sini. Nah itu mungkin kesulitannya yaitu memberikan tempat yang nyaman untuk burung. Kemudian kalau ini kan karakter burungnya kan memang agak mudah stres ya. Jadi kalau misalnya dia lagi ngeram, terus dia agak terganggu itu biasanya sering ditinggal kayak gitu. Nah, jadi untuk ngatasinya biasanya pakai poster, pakai spray Jepang. Nah, itu juga kendalanya biasanya yaitu karena kita nggak terlalu fokus untuk pelihara burung ini, kadang telat Mas pas pindahnya ke spray Jepang itu sering telat. Jadi akhirnya nggak jadi kayak gitu. Dibabukan gitu maksudnya ya? Iya, dibabukan. Diasuh sama spray Jepang. Oke. Kemudian ada nggak Mas kiat khusus dalam perawatan dan pemeliharaan burung jenis Gold Amadin ini? Kalau perawatan pertama memelihara kiat untuk memelihara ya. Kalau menurut saya sih yang pertama seneng dulu sih Mas. Paling utama itu seneng dulu, karena kalau nggak seneng pasti juga merawatnya nggak maksimal kayak gitu. Terus kemudian yang kedua kita berusaha untuk memahami karakter burung ini. Burung ini karakternya seperti apa, terus makanannya apa, terus proses berkembang biaknya seperti apa. Ini itu kita pelajari. Ya mungkin memang di awal-awal mungkin agak susah, tapi nanti lama-lama juga akan terbiasa. Oh iya, kalau boleh tahu untuk jenis makanannya sendiri ada racian khusus atau tidak Mas? Kalau saya sih makanan juga standar sih Mas. Saya biasanya millet putih, kemudian saya campur sama kenari seed sama juawut, biasanya itu. Kalau kalau extra foodingnya saya biasanya punya pakai produknya Mas Sirna, Reload sama Gold. Berarti tidak ada racian pakan khusus ya? Saya nggak ada Mas. Kalau teman-teman memang biasanya ada yang pakai basah, modelnya biasanya kayak jagung muda, terus sayuran kayak gitu. Tapi saya nggak pakai karena menurut saya sih terlalu ribet sih. Oke. Terus ada nggak Mas suka dukanya selama menjalani peternakan ini? Ya sukanya tuh biasanya kalau saya yang pertama itu pas dari telur yang menetas kemudian berkembang jadi besar tuh keluar warna-warna yang menurut saya sih beda dengan yang lainnya gitu. Itu kesenangan yang pertama. Yang kedua ya kalau laku Mas. Itu pasti. Kalau dukanya ya itu karena ini kan burung juga termasuk burung ringkih ya. Itu biasanya mati, kemudian lepas juga berapa kali itu pernah. Terus dulu yang tadi saya ceritakan itu pas saya taruh di belakang ternyata ada
apa namanya tikus masuk dan dimakan kayak gitu sih mas. Ya seputar kematian itulah. Oke. Kemudian untuk market sendiri mas, nah Yes. mungkin ini yang ditunggu teman-teman. Iya. Untuk pangsa pasar sendiri peluangnya bagaimana ini mas? Ya kalau menurut pengalaman saya sih mas, untuk saat ini ya, khususnya saat ini, menurut saya responnya masih bagus, permintaan masih lumayan banyak. Ya memang kalau harga tergantung peternak masing-masing ya. Nah, Tinggal kita bagaimana mencari sesuai pasar yang sesuai dengan keinginan kita, itu aja sih kalau menurut saya. terus mas untuk target sendiri, peternakan ini itu targetnya mau dibuat seperti apa mas? Kalau target yang pertama mungkin saya pingin sih punya keturunan dari Gol Amadin yang warna-warna unik ya, kayak teman-teman yang warnanya unik-unik kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua sih, cuman yang kedua ini mungkin target jangka panjang karena saya memang rumah juga kecil, tempatnya masih kurang. Saya pengen punya semacam aviari tapi dalam rumah yang nggak terkena angin malam, dan itu buat display biar nanti kalau misalnya kita lagi kerja kita bisa ngelihat burung kita yang warna-warni kayak gitu sih. Oh gitu ya. Jadi mau buat aviari untuk apa ya, koloni gitu ya? Iya benar. Oke. Dan suasana yang semirip ya sedikit mirip dengan alam gitu. Ya, ini sebelum ke pertanyaan yang terakhir. Yes. Kalau boleh tahu di koleksi DNBF ini ada jenis Gol Amadin warna apa saja ya mas ya? Ini hampir semua warna ada mas. Warna nanti warna dasar ya. Ada hijau ada, terus kuning ada, biru ada, sama silver juga ada. Oh, berarti sudah hampir komplit ya? Iya, cuman kalau kan ada juga mas yang hijau tapi kepalanya abu-abu kayak gitu, kita belum punya kalau yang kayak gitu. Oke. Kalau apakah warna burung itu mempengaruhi dengan harga burung itu sendiri mas? Iya mas. Jadi paling kalau tahu saya sih paling murah itu yang warna hijau, warna punggung hijau, kemudian yang di atasnya itu warna kuning, di atasnya lagi biru, baru yang paling tinggi itu silver mas. Oh. Tapi itu juga apa namanya? Mungkin kalau misalnya hijau keluar yang itu kepala abu-abu itu mungkin harganya juga beda mas. Termasuknya langka gitu. Oke. Dan terakhir mas, Yes. ini kiat dan saran bagi para pemula yang ingin menggeluti peternakan jenis ini mas. Misalkan mau beli burung Gol Amadin, kira-kira mau beli yang seperti apa dan bagaimana? Kalau untuk pemula, kalau bisa sih mulai belajar pelihara burung dulu, maksudnya nggak harus Gol Amadin dulu ya, mungkin burung-burung jenis pin dulu. Jadi kan kalau misalnya langsung dari nol terus ke ini, takutnya nanti kita juga masih belum bisa tahu sih karakter burung itu seperti apa sih kayak gitu. Terus yang pertama beli yang paling murah dulu, maksudnya sesuai budget dulu. Jadi sesuaikan dengan budget. Jadi kita juga nanti belajar itu nggak takut-takut gitu lah. Ketika sudah milih yang harganya paling mahal karena punya angen-angen apa namanya, nanti kalau dijual harganya juga mahal, tapi kan kita belum tahu karakternya, itu juga sayang juga sih mas. Maksudku kalau bisa ya mulai dari yang step paling bawah dulu dipelajari, nanti kalau sudah menguasai baru nanti di atasnya. Oke teman-teman, catat ya, tidak usah, istilah bahasa saya tidak usah ngomso. Iya. Oke mas, ini berarti kalau untuk pemula itu cukup dengan harga yang standar itu berarti warna hijau dulu nih. Warna hijau. Apakah langsung maksudnya harus menyediakan indukan untuk babuan mas? Maksudnya kan tadi sudah disampaikan bahwa Gol Amadin ini apa ya? Agak gampang ini ya, gampang stres lah gitu. Gampang stres ya. Kalau menurut saya sih harus mas, karena kan ya itu pertama tidak semua induk itu mau ngeram. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang mau ngeram tapi cuman berapa hari terus habis itu keluar mas. Ketika dia ngerasa terganggu udah nggak mau ngeram lagi, itu kan juga sayang dong. Terus yang ketiga, itu burung kadang kalau burungnya lumayan produktif, itu yang paut
yang gede belum disape itu udah nelur lagi. Nah itu kan kalau misalnya kita biarkan itu mungkin bisa sih dia ngeram, tapi pengalaman saya dulu pas ngeram ketika dia netes ternyata dibuangin sama kakaknya. Nah itu kan sayang. Makanya kalau menurut saya tetap kalau bisa punya peri Jepang untuk babuan. Idealnya satu pasang bola madin butuh berapa babuan? Kalau menurut saya sih tergantung produktivitas burungnya juga sih Mas. Burungnya seberapa produktif kayak gitu. Cuman kalau ada temen dulu saya pernah nanya sama Mas Eka itu katanya idealnya 5, tapi kalau menurut saya sih nggak harus 5 juga sih, tergantung tingkat produktivitas si burung itu sih kalau menurut saya. Berarti yang penting ada dulu, tidak harus ditentukan jumlahnya berapa. Betul. Nanti kan kalau sambil jalan kan kita bisa ngira-ngira, oh ini pakai babuan 1 kepondal-pondal lah, kita nambah gitu. Oke, siap. Oke Mas, terima kasih atas kesempatannya hari ini. Ilmunya sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman, terkhusus di teman-teman di Purnomo Danang Channel. Oke, saya kira pada kesempatan hari ini cukup sekian dulu Mas. Dan kami hanya bisa bantu doa semoga DNBF terus sukses. Amin. Sekian Mas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat burung dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Purnomo Danang Channel. Kita sambung pada video berikutnya. Pastikan teman-teman untuk like dan subscribe ya, agar kami semakin bersemangat untuk membuat video-video terbaru. Dan pastikan teman-teman untuk membunyikan notifikasi tanda lonceng agar teman-teman dapat update video terbaru bila Purnomo Danang mengupload video. Oke teman-teman, salam sukses, terus semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.